Oci, selamat malam. Hai, halo Kak Mika. Halo semuanya. Senang Halo sekali semuanya. kita bisa ketemu. Akhirnya bisa juga akhirnya kita IG live sama Ci Ili hari ini. Aduh seneng banget. Senang sekali. Oke, aku mau kita mulai aja ya. Kita mau nyapa dulu nih Ci. Pertama-tama halo, shalom Mm-mm. semua papa mama dari WTC Kids. Selamat malam. Kami seneng banget hari ini bisa mengadakan IG live ini. Sebenarnya udah lama ya pengen mengadakan mencari sarana bagaimana mengedukasi orang tua, menolong orang tua untuk lebih baik lagi mendidik anak gitu ya, menghadapi anak-anak. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pembicara nih, seorang narasumber yang nggak asing ya, pasti Cili. Yeay, selamat malam Ci. Malam Kak Mika. Malam semuanya. Kita menyapa dulu yuk, Iya, Kak boleh Mika. silakan Ci. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya melihat ada Pak Rustam, ada Ibu Debi, ada Kak Yulia. Kak Yulia, terus Ada Kak Ibu Felix Ibu dari Evan. Vera. Iya, 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 ada Ibu Ulan Wijaya ya. Selamat malam. Selamat Ada malam. Ibu Xiao Meili, Shalom, Shalom. Ada Ibu Santi. Senang sekali ya pada malam hari ini nih kami ke nih. Wow, Ibu Liana. Wow. Yes. Ibu Rina dari Batam. Pak Hartono, Ibu Halo Kak Nova. Nova. Iya, Kak Nova ya. Oke, kami Iya. ke. Oke, senang banget. Thank you loh Ci untuk waktunya ya. Ini hari ini ini adalah acara kolaborasi bersama dengan WTC Kids, lalu dengan Victory Counseling Ministry dan juga Petra Parents Club jadi wadah yang untuk mengakomodasi orang tua yang ada di WTC Kids. Nah, jadi kita Support sapa dulu group ya. ya. Ya, semua Ya, grup. untuk para orang tua di WTC Ya. Kids. Oke. Oke, nah hari ini topiknya mungkin teman-teman udah siap nih ya, pengen dengar dari papa mama juga pengen dengar nih dari Ci nih tipsnya atau insight apa yang bisa kita dapatkan untuk membantu kita untuk menghadapi dan mendidik anak kita supaya lebih baik lagi. Nah, Kak jadi Mika, malam ya, ini kan kita bincang-bincang. oh iya, Iya, saya juga mau bertanya pendapat dari Kak Mika oke, sebagai Kids Pastor di WTC Kids yang menggembalakan oh, anak-anak, bagaimana pengalamannya di sekolah mengajar anak-anak, di sekolah minggu juga mengajar anak-anak. Jadi kita bincang-bincang ya. tentang anak-anak untuk memperlengkapi kita baik pendidik maupun orang tua juga ya Kak Mika ya. Iya betul, jadi kita santai aja Ci ya, kita Yes, ngobrol-ngobrol gitu ya. betul, betul. Tapi benar ya, Ci. Jadi sebagai orang tua ya, sebagai orang tua sendiri, Mm-mm. lalu saya sebagai pendidik di sekolah minggu, lalu saya juga pendidik di sekolah formal, itu sering banget mendengar keluhan dari orang tua, baik dari orang Mm-mm. tua, lalu dari kakak-kakak sekolah minggu, juga dari Mm-mm. teman-teman pendidik ya, selama teman pendidik bahwa Iya. mengenai perilaku buruk anak dan Oh kadang-kadang kita ya, suka menghadapi kesulitan nih mm-mm. untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku uh, anak yang buruk. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini, papa mama juga mungkin menghadapi hal yang sama ya. Jadi hari ini kita mau Mm. sama-sama belajar, kita mau sama-sama dengar apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Memang anak-anak tuh ya sih ya, aku udah lama sih main sama anak-anak di sekolah minggu di sekolah udah lama menjadi seorang pengajar. Memang anak-anak itu nggak selamanya lucu ya, ya benar ya. Jadi nggak selamanya mereka Waktu imut dan kecil lucu. menggemaskan ya, kalau kecil lucu, Ya, kalau gede kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi nggak semuanya lucu dan kadang-kadang mereka tanpa sebab mereka bisa berperilaku buruk. Mereka tuh bisa betul, berperilaku betul banget. Itu yang perilaku yang sering dikeluhkan orang tua, betul. nggak nyangka kok bisa ya anak aku bisa begini. Nah, mungkin kita mau dengar nih dari sebelum kita mulai ya Ci ya, kita mau dengar Oke. dari orang tua yang hadir atau para pendidik gimana, ada nggak pengalaman apa yang pernah dihadapi, perilaku buruk apa yang pernah papa mama atau teman-teman pendidik atau kakak-kakak, om-om, tante pernah menghadapi perilaku buruk anak yang seperti apa? Boleh ketik di chat, kita sambil lihat Kita ya. sambil lihat yuk. Kira-kira perilaku buruk apa ya yang dihadapi sebagai orang tua
yang dihadapi terhadap pada anak-anaknya ya, atau para pendidik. Iya. Kita lihat. Jadi, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, papa mama yang hadir pada malam hari ini boleh ketik nih di chat. Perilaku apa sih yang seringkali dihadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Perilaku buruk apa nih? Yuk kita lihat ya. Shalom, selamat malam untuk yang hadir. Tantrum. Tantrum. Oke, ya, tantrum. Thank you, Bu Yana. Berebut mainan. Berebut. Iya, betul. Aduh, ngeselin. Kalau udah rebutan, bosi. Aduh, bosi. Oke. Ada suka main gadget ya. Gadget. Oke. Betul. Apalagi ya perilaku main games, suka galau. Biasanya anak-anak yang remaja tuh ya, Cia yang suka galau gitu ya. Ya. Oh, jealous kakak adik ya, konflik kakak adik, betul. Bang, nggak mau dengar. Terkesan sering, jadi orang tua sering terkesan mengancam anak karena anak nggak mau dengar. Itu yang kita hadapi ya. Apalagi nih? Berkelahi kali? Bertengkar? Oke, yang baru join, shalom. Boleh nih menulis di chat perilaku buruk apa saja yang sering kita hadapi. Perilaku buruk anak apa saja yang sering kita hadapi. Ada berkelahi, kemudian marah-marah ya, tantrum, membantah, bertengkar, bermalas-malasan, mungkin kata-katanya kasar, mengeluh, manja, merengek, berteriak, memerintah. Wow, banyak banget lah ya perilaku buruk yang kita hadapi sehari-hari ya, Kamika ya. Ya, nah mungkin kita sebagai orang tua kalau ngelihat perilaku-perilaku buruk ini, ya kita kadang-kadang suka mengabaikan atau tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang serius dan kita anggap itu wajar. Ya memang mereka masih kecil, berebut mainan, itu wajar dan sebagainya. Tapi sebagai orang tua ada baiknya ya papa mama kita tidak membiarkan anak-anak terus-menerus untuk memiliki perilaku yang buruk nih. Karena perilaku buruk ini harus diatasi gitu ya, Ci ya. Betul banget Kamika. Banyak orang tua berpikir, namanya anak-anak, nanti kan hilang dengan sendirinya. Padahal kalau hal itu menjadi kebiasaan, itu mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya akan berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang terbentuk. Kalau seandainya kebiasaan itu sudah terbentuk, itu akan menjadi tingkah laku yang muncul otomatis. Kumpulan sifat buruk, kumpulan kebiasaan buruk ini akan membentuk sebuah karakter yang berlanjut sampai dewasa. Itu sebabnya kalau sudah menjadi sebuah karakter akan lebih sulit lagi diatasi. Jadi nih, mumpung masih anak-anak, yuk kita sebagai orang tua, kita dalam hal mendidik anak-anak kita, yuk kita belajar bagaimana cara mengatasi perilaku buruk. Karena setiap perilaku buruk anak, di balik itu pasti ada penyebabnya. Nah, itu menarik banget. Ini pasti mungkin sebuah insight ya, bahwa perilaku buruk yang tidak diatasi dengan segera, itu nanti akan menjadi kebiasaan. Ya, lalu jadi kebiasaan, lama-lama jadi sebuah karakter. Dan kalau jadi sebuah karakter, aduh itu pasti udah susah banget untuk diubah atau untuk dibentuk ulang gitu ya. Jadi memang betul sekali. Baik kalau memang dari kecil, sejak awal kita sudah mengenali adanya perilaku-perilaku buruk anak nih, itu kita langsung mengatasi. Nah, tapi gimana nih Ci caranya? Sebenarnya perilaku buruk itu apa nih? Ya, memang setiap anak pasti ada perilaku-perilaku tertentu yang kayaknya tuh sulit diterima atau mengesalkan ya, tadi kami sempat bilang ya. Hal yang penting adalah yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya setiap perilaku buruk itu ada sumbernya, ada akarnya. Setiap perilaku buruk itu sebenarnya merupakan sebuah fenomena. Fenomena artinya gejala atau akibat dari sesuatu. Kalau itu disebut akibat, berarti ada sumbernya. Ini penting banget. Untuk bisa mengatasi perilaku buruk anak, kita perlu mengetahui apa rahasia di balik perilaku buruk anak nih Kamika. Oh, oke. Jadi sebenarnya perilaku itu, kalau dari yang tadi Cici jelasin, perilaku itu sebenarnya fenomena ya, sesuatu yang kelihatan di luar gitu ya, Ci ya, gejala. Jadi marah-marah atau rebutan atau merusak mainan atau mungkin dia bosi, sebenarnya itu hanya perilaku yang tampak di luar, tapi sebenarnya ada sumber, ada akarnya gitu ya, Ci ya. Iya, ibaratnya pohon itu kan ada buahnya. Nah, perilaku buruk anak itu merupakan buah dari pohon itu.
Dan kalau seandainya ingin buahnya diperbaiki menjadi buah yang manis, maka perlu diperbaiki akarnya. Seringkali orang tua saat melihat perilaku buruk, kemudian cepat-cepat didisiplin, dimarahin, dihukum, apa-apa sita, kemudian juga mungkin dikritik. Nah, itu kan sebenarnya tanpa sadar orang tua hanya memperbaiki tampak luarnya saja, memperbaiki fenomena atau memperbaiki buahnya. Makanya anak itu jadi terus-menerus berulang-ulang. Tapi sebenarnya apa sih sumber dari perilaku-perilaku anak tersebut? Itu Nah, sebenarnya yang penting. itu yang penting ya. Jadi kadang-kadang menghukum, mendisiplin, berteriak sama anak-anak, membentak Ya, itu nggak mengubah ya Cia. Jadi nggak mengubah perilaku betul, buruknya karena akarnya masih belum diselesaikan masalahnya. Jadi kita hanya betul, melihat fenomena, deal with the fenomenanya aja, tapi belum sampai ke akarnya. Nah, ini kita mau belajar nih sama-sama nih, papa mama dan teman-teman betul. para pendidik, kakak-kakak semua. Bagaimana kita, mengatasi atau mengenali, bagaimana kita mengenali apa sih akar masalah sebenarnya dari perilaku buruk anak. Iya, yang sering kali terjadi ya, udah anak berperilaku buruk, kita marah-marah, anak nggak berubah, kita frustasi, anak terluka, tambah kita marah-marah, anak tambah terluka, kita tambah frustasi, terus berputar-putar, akhirnya merusak relasi. Dan Hmm. juga di dalam keluarga relasi tidak membaik, perilaku tidak membaik, sama-sama terluka dan menjadi semakin memburuk. Sehingga kita perlu pahami dulu sebenarnya apa sih kebutuhan anak, di balik perilakunya itu apa sih yang terjadi dengan anak-anak kita. Ini penting banget supaya kita tepat sasaran ya Kak Mika ya. Ya, betul, betul, betul. Kita pengen tahu nih, apa sih, apa aja ya faktor-faktor yang Mm-mm. menjadi akar dari perilaku anak yang buruk tadi. Oke, silakan. Kita udah Oke, siap. yang pertama, yang pertama mungkin kita perlu pahami faktor yang mempengaruhi perilaku anak itu yang nomor satu adalah emosi yang terganggu sebenarnya. Regulasi emosi yang terganggu. Dan regulasi emosi yang terganggu ini juga sebenarnya penyebabnya macam-macam. Bisa karena emotional pain, luka emosi, dan akhirnya emosi menjadi tidak terkendali. Yang awal kita perlu pahami adalah setiap anak ini memiliki kebutuhan-kebutuhan emosi. Memiliki emosionalit, ada tangki emosi yang perlu diisi oleh orang tua mestinya. Misalnya anak ini butuh relasi, anak butuh bercerita dan didengarkan, anak mungkin jangan-jangan kesepian, kemudian anak butuh dihargai, anak butuh diterima apa adanya. Ibarat tanaman itu membutuhkan air, sinar matahari, udara, itu kan hal yang esensi buat tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga anak ini, tangki emosinya ini benar-benar perlu terpenuhi dari relasi dengan orang tua. Kalau seandainya anak ini tangki emosinya defisit, maka anak ini menjadi istilahnya haus akan sesuatu, haus akan relasi, kemudian haus mungkin penerimaan, haus akan kasih, haus akan waktu, haus dipeluk, haus dipuji. Jadi sebenarnya perilaku buruk itu adalah tanpa sadar sebuah jeritan dari hati anak yang mungkin kurang diperhatikan tapi pengen diperhatiin, yang mungkin juga sebenarnya butuh jalan-jalan naik sepeda, hanya saja nggak tahu bagaimana berbicara, makanya dia frustasi dan dia jadi akhirnya berperilaku buruk. Atau jangan-jangan sebenarnya pengen ngobrol, jadi bentuk untuk mencari perhatian, kepengen dikasihi, kepengen ngobrol bareng-bareng, kasihan banget ya, yang sebenarnya anak butuh tangki emosinya terisi. Ternyata belum apa-apa, malah langsung dimarahin dan didisiplin oleh orang tuanya. Kan ini jadi semakin melukai anak, Kamika. Iya, ini Pak itu kalimatnya tadi mengena banget. Sebenarnya perilaku-perilaku mereka itu adalah sebuah jeritan hati ya, jeritan hati Betul, mereka. betul. Mungkin mereka sebenarnya dalam hati tuh pengen ngomong, Papa, Mama, I need you, Yes, penuhin dong tangki emosi aku, I need you gitu ya. Jadi benar. memang kita sebagai orang tua kadang-kadang mungkin dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kita, mungkin kita lalai gitu ya, pengen kalau mereka pengen ngobrol, kita udah sana-sana sibuk-sibuk gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengisi tangki emosi itu, berarti kita bisa meminimalisasi Minimalkan, ya. meminimalkan perilaku buruk Iya, mereka gitu ya. Nah, betul, betul mungkin banget. sekali lagi disebutin nih, mungkin papa mama tadi ada yang kelewat, apa aja sih langkah-langkah praktis gitu ya Cia untuk mengisi tangki emosi anak?
hal simple sih bagi anak itu senang banget loh kehadiran orang tua. Kemudian senang banget eh, ngobrol dengan orang tua, tapi ngobrol yang seperti apa? Anak bisa bercerita, orang tua mendengarkan, bukan digurui, bukan dikritik. Kemudian anak tuh senang banget family time, simple sih, di rumah mungkin main game, kemudian family time, movie time bersama-sama, makan bersama-sama gitu, main sepeda di luar bersama-sama, atau sekedar jalan di lapangan bersama dengan orang tua. Ada loh yang nilai ini nih kisah nyata, nilai anaknya tuh turun, nilainya anaknya tuh jadi jelek. Ternyata waktu diajak main sepeda sama-sama, nilainya meningkat. Jadi anak itu karena kesepian, karena butuh ngobrol, nggak bisa konsentrasi dan mempengaruhi nilai. Seringkali kasihan banget ya, nilai buruk, dia nggak bisa konsentrasi, butuh waktu, malah dimarahin. Iya, Ini betul. penting banget. Isilah tangki emosional anak terlebih dulu. Baru Nah, kita lihat hal lainnya. Ya, nah, ini penting nih ya, Papa Mama, isilah tangki emosi anak. Dan tadi kalau kami kecatat ya, sebenarnya nggak sulit dan nggak mahal, nggak perlu yang mahal-mahal. betul. Ngobrol, family time, nonton bareng ya, Netflix Yes, bareng, pilih aja satu, mungkin kita betul. pilih aja ya, film apa yang paling disukain si Koko atau si Cici gitu ya. Betul, betul. Nonton Iya. bareng sejam 2 jam, itu udah akan sangat mengisi tangki emosi anak-anak. Dan juga mendengarkan ya, itu penting banget loh Iya. kita sebagai orang tua ya, Ci. Itu Peluk, aku peluk, peluk. peluk, Peluk, oke, peluk untuk peluk. anak-anak, peluk, peluk. Iya. Iya, peluk. Pujian mungkin ya, pujian juga Yes, kali ya. yes. Pujian, Mm-mm. pelukan, papa mama itu semuanya bisa dilakukan ya, pokoknya bisa dilakukan lah, bukan hal yang sulit gitu ya. Yes, Oke, betul, menarik betul banget banget. ya kita membahas tangki emosi ya. Apalagi Ci selain Ya, tangki emosi ini? ya. Kemudian juga ini masih membahas emosi. Bisa juga anak itu mengalami luka emosi. Biasa anak mengalami luka emosi karena apa? Karena peristiwa-peristiwa negatif di sekitarnya. Peristiwa negatif ini yang paling sering adalah mungkin mendengar perkataan-perkataan yang merendahkan, mendengar makian, mendengarkan kritik, kata-kata kasar terhadap anak. Dan kata-kata kasarnya dari siapa? Yang kadangkala yang menyedihkan itu adalah kata-kata kasar justru dari orang tua sendiri loh. Orang tua yang marah, kemudian orang tua yang mengkritik terus-menerus. Lalu juga ini membuat anak tuh menjadi tuh terluka karena dikritik. Bisa juga jadi mungkin korban abuse dari teman-temannya, dibully. Ini juga kan anak-anak terluka ya, anak-anak stres. Kekerasan juga mungkin dari teman-temannya. Kekerasan ini bisa juga berbicara kekerasan fisik, kekerasan verbal, atau mungkin juga dari pengasuh, dari teman, dan apalagi, oh, pertengkaran orang tua juga loh. Oh, pertengkaran. Pertengkaran orang tua. Oke, oke. Yes, konflik orang tua. Karena anak-anak kalau mendengarkan konflik orang tua juga sebenarnya di hatinya ada perasaan sedih, ada perasaan marah, dan menjadi nggak aman di rumah. Kemudian tuntutan orang tua juga, anak jadinya merasa stres, merasa frustasi. Pada saat anak merasa stres dan frustasi, ini kan regulasi emosinya nggak stabil. Kemudian anak itu sendiri belum tahu bagaimana cara mengelola emosinya yang nggak stabil. Kemudian karena regulasi emosinya tidak stabil, itu berpengaruh kepada perilakunya. Dia ingin menenangkan dirinya, tapi tidak tahu caranya. Dan juga misalnya ada anak memukul teman-temannya. Kenapa sih anak-anak memukul? Bisa jadi karena sebenarnya di dalam hati anak itu ada kemarahan terhadap sesuatu. Mungkin marah karena dikritik orang tuanya, mungkin marah karena orang tuanya konflik, mungkin marah karena terus direndahkan oleh orang tuanya, atau mungkin juga marah karena terancam. Terancam karena apa? Konflik saudara kandung, tetapi konfliknya berkepanjangan dan orang tua tidak membantunya. Atau mungkin ada trauma, atau mungkin ada ketakutan tersendiri. Nah, itu penting sekali, nggak cuma buat anak-anak, buat kita juga yang dewasa. Kalau emosi kita tidak dikelola dengan baik, itu mempengaruhi. Jangankan anak-anak berperilaku buruk ya, Iya, kita aja sebagai betul, orang tua betul, aja bisa berperilaku buruk, betul. benar ya, Iya, banting-banting, maki-maki. Udah gitu iya, kita orang tua yang nggak betul. bisa mengelola emosi, kita sembur kepada anak kita, kasihan banget ya. Iya, iya. Udah anaknya terluka, anak juga mencontoh cara orang tua, sehingga kita perlu cek dulu. Uh, Tidak cepat-cepat mendisiplin. Anak yang terluka itu butuh dirawat. Anak yang terluka itu butuh dia tuh bisa memproses lukanya. Bayangkan udah terluka,
orang tua frustasi, anak butuh didampingi, yang ada orang tua cepat-cepat mendisiplin, mengkritik, lalu bilang, memberi label anak bandel. Kasihan Hmm. sekali sih sebenarnya Iya, kami ke. betul. Mm-mm, Aku catat ada beberapa hal nih ya yang mungkin sering mm-mm, kita temui juga nih. Aku juga sering temui nih di antara uh, adik-adik sekolah minggu atau anak-anak yang aku temui ya. mm-mm, Kadang-kadang kita orang tua tuh suka nggak sadar kasih kritikan yang mm-mm, mm-mm. mungkin buat kita hak perkataan sepele atau membandingkan Mm, sama orang anak lain itu benar-benar ngena banget tuh, Ci. Itu benar-benar membawa luka banget ya sama betul. anak-anak ya. Terus juga aku Mm-mm. tadi catat juga nih, kita orang tua tuh kadang-kadang reaksi kita mungkin kecepatan ya, langsung pengen disiplin aja biar cepet selesai gitu Betul masalahnya. banget, Tapi betul. sebenarnya itu kan tujuan kita Butuh biar dibalut. beres gitu ya. Iya, Tapi sebenarnya yang mereka butuhkan itu bukan disiplin, yang mereka butuhkan tuh mungkin cara dibalut. bagaimana mereka ya dipeluk supaya mereka bisa meregulasi emosi mereka ya. Mungkin mereka sebenarnya kalau dipeluk juga Betul. terus nangis, Udah gitu tapi lega deh. enggak ya. Iya, Iya, betul, betul, iya. betul. Tapi ya itu dia papa mama kadang-kadang kita mesti belajar juga ya, jangan terlalu cepat untuk mendisiplin, jangan terlalu cepat Mm-mm, untuk ambil reaksi yang ekstrim untuk mm-mm, mendisiplin anak, tapi coba mm-mm, didengarin dulu bagaimana mm-mm. ceritanya dan kita Betul, betul. ajarin mereka untuk menyalurkan, mungkin regulasi emosi itu menyalurkan ya Ci ya, Ya, menyalurkan ya. emosi Jadi mereka ya. kemarahannya tertumpuk, kesedihannya tertumpuk di hati, kemudian juga kekecewanya tertumpuk, frustasinya tertumpuk. Kan apa-apa yang ditumpuk di hati itu mengotori hati Iya, dan betul, menjadi betul. sampah-sampah emosi yang terpendam. Nah, waktu sampah emosi terpendam ini justru butuh untuk disalurkan, istilahnya di clear up lah di hati kita gitu supaya Dihabisin gitu menjadi lebih kemarin ya. lega, tenang. Iya, yang ada tambah dimarahin ya. Hmm. Dan mungkin sebenarnya kalau dari pengalaman aku sih ya, menghadapi baik anak aku atau adik-adik di sekolah minggu gitu ya, salah satu cara yang paling simpel adalah mereka tuh cerita ya. Kalau mereka udah cerita Yes. tuh kayaknya udah, kita kadang-kadang nggak perlu sampai kasih solusi apa-apa. Mereka cerita, Kak, begini 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 begini. Habis itu mereka happy lagi gitu itu. Gitu ya, Ci. Itu salah Bener. satu cara meregulasi emosi juga ya. Betul banget, betul banget, betul banget. Itu penting sekali saat bisa bercerita, kemudian anak itu bisa menemukan apa yang dia rasakan, penyebabnya apa. Misalnya dia bisa cerita, saya sedih, saya kesel karena hal-hal tertentu, kemudian ada yang mendengarkan, anak kan jadinya lega. Nah, pada saat lega dia tenang. Itu regulasi emosinya stabil. Dan saat regulasi emosi anak stabil, itu mempengaruhi banget perilakunya. Betul, Dan betul. seringkali orang tua berusaha memperbaiki perilakunya dengan cepat-cepat mendisiplin dan marahin tampak luarnya. Tapi sebenarnya kalau emosinya dibantu, anak itu akan mempengaruhi bagaimana sikapnya. Ini penting banget. Jadi inilah yang dinamakan temukanlah sumbernya. Iya, betul, betul. Mungkin aku share dikit nih, Ci, ada pengalaman. Ya, Aku jadi ingat pengalaman salah satu small group leader aku ya. Jadi dia itu mm-mm. waktu itu nangani anak-anak yang dari kelas 6 baru naik kelas 7. Nah, kan itu peralihan tuh ya. Peralihan Ya, dari kelas 6 jadi kelas 7 terus online pula lagi. Nah, itu banyak banget yes. anak-anak yang saat itu stres. Stres pelajaran, Mm, stres mm-mm. sama gadget nggak Nah bisa. iya tuh sekarang banyak yang stres loh. Iya, iya. Nah, ini salah satu beberapa SGL kami yang pegang anak-anak yang seperti ini, mereka tuh gitu cuma dengerin aja adik-adiknya cerita, kok gini 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 gini, kok gini aku stres gini gini, cuma dengerin aja dan ya itu somehow cukup gitu, It mereka works ya. didengerin, it works gitu, Uh-uh. jadi agak tenang dan nggak stres sebelum cerita. Itu sih pengalaman kita di WTC Kids dengan beberapa small group ya dan anak-anak gitu. Menarik ya Ci Betul ya. banget. Iya. Aku juga jadi ingat pengalaman di ruang konseling ya. Kali ini kan sometimes ketemu misalnya konseling dengan anak atau konseling dengan remaja. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah mereka tuh bisa bercerita apa yang mereka alami, mereka bercerita perasaan mereka, kemudian mereka bercerita tentang apa kebutuhannya yang membuat sedih. Jeritan hatinya tuh didengarkan. Walaupun di ruangan konseling, kita sebagai konselor tidak bisa memberikan solusi, ataupun belum memberikan solusi, dan kita juga permasalahan mereka juga kita
nggak bisa memberikan solusi, tapi pada saat mereka didengarkan, mereka bisa menceritakan perasaannya dan jeritan hatinya, mereka lega gitu ya didengarkan, itu berpengaruh dan orang tua jadi telepon apa yang dilakukan terhadap anak saya, terus saya nasihat apa. Justru sebenarnya anak-anak itu pada saat menghadapi masalah bukan membutuhkan nasihat, anak itu udah banyak banget dengar nasihat ya dan dengar informasi. Justru anak iya butuh bisa bercerita dan butuh didengarkan. Ini sebenarnya hal yang simple, tapi ini menolong anak-anak loh untuk memiliki regulasi emosi dengan lebih stabil. Itu yang sebenarnya dibutuhkan. Dan kami percaya nih, papa mama, kakak-kakak pasti bisa melakukannya. Dengerin Bisa doang. banget. Cuma Iya, dengerin mereka cerita. Luar biasa. betul. Iya, dan banyak anak itu cari orang lain, benar. Nah, Remaja terutama itu cari remaja ya. orang lain, iya, komunitas lain. Ya kalau ketemu komunitas yang baik ya puji Tuhan. Iya, puji Tapi kalau Tuhan. ketemu komunitas yang nggak baik, yang mendengarkan dia apa adanya, menerima dia apa adanya, lalu lebih senang kumpul dengan komunitas itu, bercerita ke sana, kitanya yang jadi bingung orang tua. Padahal kalau kita orang tua bisa menjadi pendengar yang baik, why not? Iya, betul. Betul ya? Nah, ini nanti kapan-kapan kita bahas lagi nih, Ci, bagaimana menjadi orang tua yang mendengarkan. Kayaknya topik yang cukup asik nih ya nanti ya. Oke, next time. Tapi Betul, kita betul. mau lanjut lagi, menarik banget loh Lanjut ini. lagi ya. Yes, Oke. iya. Apalagi nih, Nah, Ci, yang bisa membuat betul. perilaku buruk anak ini muncul. Ada lagi nih penting banget sih sebenarnya masih termasuk lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Terutama adalah pertengkaran orang tua. Seandainya ada anak misalnya konseling. Kalau kami kan di sekolah minggu ya, misalnya kalau saya menghadapi di ruangan konseling ataupun orang tua yang konseling untuk anaknya atau anak kecil atau anak remaja yang konseling. Eh, ternyata kalau ada terjadi perilaku buruk pada anak, cek dan recheck itu adalah bagaimana relasi papa dan mamanya itu penting banget. Karena bagi seorang anak, korelasi kualitas pernikahan seseorang, nih saya bacakan nih, korelasi antara kualitas pernikahan seseorang dan kualitas parenting. Ini sangat berhubungan dengan perkembangan emosi dan psikologis seorang anak dan sangat berhubungan dengan intensitas konflik antara kedua orang tua mereka. Betul, orang tua pun memiliki konflik pada suatu waktu. Jadi, bagaimana konflik itu ditangani, ini akan membuat perbedaan besar dampaknya terhadap anak. Jadi, penting banget kalau seandainya ingin anak ini perilakunya menjadi lebih baik, kita sebagai orang tua dan cek dan recheck papa mamanya bagaimana nih relasinya. Karena saat orang tua bertengkar, ini membuat anak tuh merasa nggak aman secara emosional. Secara nggak aman secara emosional, anak bisa merasa salah, anak juga jadi merasa tertekan. Kemudian juga saat orang tua konflik, nih ini penting banget loh. Kalau orang tua konflik tidak terselesaikan, orang tua kan perlu menyelesaikan sampah emosinya juga. Dan kalau konflik orang tua tidak terselesaikan, ujung-ujungnya yang jadi sasaran kemarahan si anak. Betul, betul. Iya benar itu Bener nggak? ya. Suami istri Iya. bertengkar, yang kena akibatnya adalah anak gitu ya. Anak, iya. Padahal kalau suami istri, kenapa? Aku juga pernah menghadapi sih ya, bahwa anak-anak kalau papa mamanya berantem, ternyata mereka tuh di hati kecil mereka ada sedikit perasaan ini gara-gara aku nih gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu loh, Ci. Bukan kadang-kadang, banyak yang berpikir gitu. Ya, salah kami apa? Jangan-jangan bertengkar karena saya. Iya, benar. Gara-gara aku nih. Apalagi kadang-kadang mungkin kalau anak itu sudah berperilaku buruk, kita marah, terus suami juga jadi emosi, bertengkar, memang mungkin gara-gara dia. Nah, itu lebih-lebih lagi gitu ya. Akan membuat iya, jadi betul. Jadi ingat benar-benar lebih-lebih lagi dalam arti misalkan kita kesel nih sama pasangan nih ya, kemudian tidak terselesaikan nih. Nah, anak-anak ini jadinya kalau melakukan kesalahan kecil, orang tua jadi mudah emosional juga. Betul. Orang tuanya emosi, anak melakukan kesalahan kecil, orang tua emosional, jadi dimarahin. Nah, anak yang melakukan kesalahan kecil, dimarahin dan merasa itu sesuatu banget. Nah, ini juga mempengaruhi loh. Saya salah apa? Kemudian saya juga anak yang selalu salah. Dan kalau terus-menerus berdampak kepada self-esteem anak juga. Dan anak yang self-esteemnya buruk, perilakunya juga buruk ya.
Itu sangat berkaitan banget. Berkaitan banget ya, jadi dari emosi yang tidak diselesaikan bisa berkaitan, jadi lama-lama jadi berdampak pada self esteem. Nah, ini kita harus dan dengan benar-benar wise ya, benar-benar bijaksana ketika kita berkonflik dengan pasangan kita. Baiklah itu diselesaikan tanpa kita melebar kepada anak gitu ya konfliknya, jadi ya menarik Ci, menarik. Betul sekali. Jadi ingat pertanyaannya, keluarga kita apakah menjadi sebuah shelter bagi anggota keluarganya, apalagi bagi anak-anak. Banyak orang tua tuh bilang gini, saya khawatir anak saya dibully di luar. Saya khawatir anak saya tuh nanti stres karena sesuatu yang di luar. Sebenarnya kalau misalnya anak kita dibully di luar gitu ya, kemudian anak terluka di luar oleh teman-temannya, oleh lingkungan, tapi pada saat pulang ke rumah, keluarga mendukung, kemudian anak dipeluk, kira-kira bisa pulih nggak nih Kamike? Sampai di rumah keluarga support. Jadi itu termasuk salah satu tangki emosinya penuh, walaupun di luar mendapatkan bullying, dia di rumah pasti jadi tetap oke gitu ya Ci ya. Iya, terus dia bisa cerita sama orang tuanya dan dia kan mengalami kelegaan dan akhirnya di rumah pulih. Nah, disinilah yang dinamakan rumah kita ini atmosfernya atmosfer yang memulihkan, karena stres di luar boleh terjadi pada saat pulang ke rumah kita ini menjadi ibaratnya shelter. Badai di luar boleh terjadi, pada saat pulang ke rumah, ibaratnya rumah kita menjadi tempat perteduhan, anak-anak pulih dan it's okay, dia akan menghadapi dunia luar lagi. Tapi justru yang seringkali adalah justru di rumah menjadi sumber stres bagi anak-anak. Jadi mereka karena lalunya keluar gitu ya, jadinya ya cari betul di luar itu justru lebih berbahaya ya. Jadi, benar, karena perilaku dan keadaan di rumah itu sendiri yang membuat jadi sumber stres dan perilakunya jadi buruk. Ini benar-benar refleksi nih buat kita para orang tua ya. Bagaimana rumah kita, apakah sudah menjadi safe place, safe haven buat anak-anak gitu ya, supaya ketika ada masalah apapun di luar, di sekolah pelajaran susah kayak sama teman-teman dibully, ketika mereka sampai di rumah, papa mama bisa peluk mereka, rangkul mereka, and everything will just be okay buat mereka. Saya rasa begitu betul ya. Banget, betul. Relasi dalam keluarga penting banget ya. Iya. Relasi dalam keluarga. Benar. Oke, wah ini menarik, ini benar-benar insight ya malam ini ya, papa mama, kakak-kakak semua, teman-teman semua, bahwa kita sebagai keluarga ini harus memastikan bahwa kita sudah menjadi tempat yang aman, rumah yang aman, tempat perlindungan yang aman buat anak-anak kita. Gitu. Oke, betul. Cek dan recheck ya. Betul. Kita, ya. Saya juga cek dan recheck. Kita semua cek dan recheck ya. Iya. Oke, kemudian tadi kan Cici bicara tentang konflik antara orang tua. Terus apa lagi? Tangki emosi, lalu konflik antara orang tua, ya relasi suami istri itu penting banget. Ya, jangan cepat-cepat langsung didisiplin ya, kasihan banget ya. Karena suka otomatis gitu, mungkin kita nakal langsung disiplin. Berarti kita harus belajar ya sekarang. Betul. Belajar, stop dulu, kita dengerin dulu, baru kita bertindak gitu ya setelah itu ya. Mungkin setelah mendengarkan, kalau kita udah dengerin, kita jadi tahu sebenarnya masalahnya apa gitu ya, tanpa kita harus disiplin. Kadang-kadang ini yang aku suka temui, kadang-kadang mereka itu juga sebenarnya udah tahu sih mereka salah, anak-anak itu udah tahu mereka salah, tapi ketika kita disiplin ya, jadi akhirnya sifatnya jadi agak rebel gitu ya. Padahal kalau kita dengerin itu mungkin mereka akan cerita lebih banyak dan itu lebih mudah menasehati selanjutnya ya. Iya. Sebenarnya saya menarik nih, tadi Kamike sempat bilang tuh rebel. Kadang-kadang kalau kita lihat anak punya perilaku buruk, kita udah langsung labeling rebel. Bisa jadi belum apa-apa udah didisiplin orang tua, kemudian mereka jadi frustasi. Karena mereka frustasi, mereka nggak tahu bagaimana mengungkapkannya, terus begitu terpancar dari perilakunya yang marah-marah, kesel, saat moodnya nggak enak kan nadanya jadi tinggi, padahal nggak mau menjawab dengan cara yang istilahnya kurang pas. Tapi karena udah frustasi, terpancarlah dari perkataan. Dari sisi orang tua, bukannya menenangkan, dari sisi orang tua lihatnya rebel. Kalau orang tua lihatnya rebel, cepat-cepat mau ditaklukkan, tambah emosi lagi. Dan akhirnya ribut di antara orang tua dan anak. Muter-muter, iya. Kalau kita sebagai orang tua nggak ambil langkah, mungkin saya harus stop and listen and do something different. Mungkin
kalau itu akan Yes. jadi muter-muter terus ya gitu. Betul, betul, betul. Dan anak terluka, orang tua frustasi, orang tua juga terluka dengan anak, merasa anak tidak menghargai, menghormati, rebel, dan akhirnya terus-menerus terjadi. Dan relasi jadi memburuk gitu, Kak Mika. Saya Ya, berharap hari ini papa mama dan semua kakak-kakak banyak teman-teman banyak belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kita bukan orang tua yang sempurna, tapi kita adalah orang tua yang bisa belajar. Itu sih. betul sekali, betul sekali. Never stop learning ya, Kak Mika. Oke, Ci. Iya. Apalagi Ci tadi konflik orang tua. Mm-mm. Hmm, terus Kemudian apa tangki lagi? emosi yang Tangki defisit. emosi. Ya. Terus apa Terus lagi? luka emosi yang tidak diproses ya. Mm-mm. Ada Bahkan lagi nih kami ke kenapa? bahkan sampai mungkin konflik orang tua, apalagi yang menyebabkan perceraian itu sih mungkin Oh, akan itu anak sangat terluka berdampak sekali gitu sih. ya, terluka ya. Mm-mm. Ya, ya, ya. Ya, ya. Anak itu perlu rasa aman dan melihat bahwa papa dan mama saling mengasihi loh. Itu adalah benar-benar anak tuh seneng banget. Gitu. Kalau anak hadiah terbesar yang diberikan kepada anak kita itu adalah anak itu bisa mendapat keyakinan dan pasti dan melihat bahwa papa dan mama saling mengasihi itu penting banget Kamika. Mungkin kayak kan sebagai pasangan suami istri mungkin kita juga nggak bisa menghindari bahwa suatu saat kita pasti konflik ya, pasti kita akan konflik. Mungkin salah satu dari pengalaman saya juga, salah satu yang terbaik juga bagaimana mereka melihat kita baikan, Itu setelah penting. konflik kita baikan dan everything turns back okay and everything is fine again, itu buat mereka juga suatu teladan yang mereka bisa belajar ya. Jangan sampai kita konflik kecil jadi besar, tapi kalau mereka lihat kita baikan, ya it's good for them ya Ci ya, gitu ya Ci, bener nggak? Ya, betul-betul saya jadi ingat seringkali kita berpikir kalau konflik itu sesuatu yang negatif dan perlu dihindari. Sebenarnya di dalam hidup ini kita tidak pernah bisa terlepas dari konflik, namanya juga kita pribadi yang berbeda, punya kebutuhan, punya latar belakang, punya keinginan yang berbeda ya Kak Mika ya. Nah, pada Betul, saat betul. kita ingin menyatukan, ya betul menyatukan ide, kebutuhan, pendapat, itu ada konflik gitu. Ada kalanya juga kita situasi tidak selalu oke, mungkin adanya tinggi dan jadi Betul, konflik. betul, Nah, betul. pada saat konflik terus kan terlihat oleh anak yang terlanjur, kita juga konflik sama anak juga ada. Itu bisa terjadi. Sebenarnya tadi Kak Mika sempat bilang itu bagus banget. Skill mengatasi konflik itu perlu juga belajar loh, betul perlu juga belajar. Iya, kalau misalnya anak melihat orang tua konflik, tetapi juga anak melihat bagaimana orang tua menyelesaikan konflik, itu menjadi teladan bagi anak. Satu hari nanti anak menikah, waktu dia konflik, oh dia tahu ternyata konflik perlu diselesaikan. Iya, Lalu juga betul. kalau seandainya ya terlanjur konflik antara orang tua dan anak, dan it's okay, orang tua memberi contoh untuk mengajak rekonsiliasi, bagaimana meminta maaf, bagaimana anak melihat orang tua itu bertumbuh. Jadi di mata anak itu bukan orang tua yang penting itu bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau terus belajar, kerinduan orang tua untuk terus belajar memperbaiki diri, itulah yang akan dilihat oleh seorang anak dan menjadi modal dan bekal bagi anak-anak kita. Itu penting banget. Nanti jadi mereka bisa membawanya waktu mereka menikah gitu ya. Ini pengalaman dulu Betul. waktu papa mama konflik, papa mama baikan, itu yang akan mereka bawa sampai ke dalam pernikahan mereka juga. Keren banget. Ya, kehidupan sosial mereka ya, Iya, mereka betul. jadi bisa miliki skill tersebut. Yang ada kan seringkali papa mama konflik terus diem-dieman. Udah gitu nanti mengungkit-ungkit masalah lama gitu ya. Dan di depan anak-anak pula. Iya, Nah, iya, iya. habis konflik diem-dieman itu yang nanti juga akan dipelajari oleh anak. Sehingga pada saat anak ada terjadi sesuatu di dalam hatinya, dia juga nggak bisa mengungkapkan kepada orang tuanya atau mengungkapkan kepada yang mungkin safe personnya, dia diam juga. Konflik yang diam-diaman itu kan tidak menyelesaikan, itu menimbun luka. Akhirnya karena luka tertimbun, muncullah perilaku-perilaku buruk pada anak. Karena anak tidak punya cara menyelesaikan luka dari dirinya sendiri dan juga menyelesaikan konflik. Ini penting banget, ini skill sih. Ya, Ya, untuk skill buat anak, bagaimana cara mereka bisa mengatasi konflik itu bisa dipelajari. yes. Pertama akan dipelajari Betul. banget dari orang tua mereka. Dari orang tua, benar Ya, banget, benar ya, banget. jadi nanti di luar sama teman, sama nanti pasangan, itu semua dipelajari dari rumah. Iya, Jadi betul. pastikan orang tua juga memberikan teladan baik untuk menyelesaikan konflik. Oke, wah kita Betul. udah tinggal 15 menit lagi. Tapi bahannya Serius banyak. kami Kak? Wow. Oke. Nah, ini yang penting juga deh. Pola asuh orang tua juga penting sih, Oke, pola asuh oke. orang tua. Ya. Ada pola asuh orang tua tuh yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan.
orang tua yang terlalu otoriter, kemudian kurang balance antara kasih dan kurang balance antara relasi dan disiplin, isinya hanya disiplin, anak tertekan. Dan akhirnya anak juga akhirnya jadi berperilaku buruk karena tertekan, marah, dan frustasi. Disitulah kelihatannya anak itu jadi rebel, padahal sebenarnya frustasi. Kemudian satu sisi lagi ada orang tua yang permisif. Kalau orang tua permisif kan nggak pernah diajar, nggak pernah dikasih nilai, nggak pernah belajar tentang batasan atau boundaries, sehingga anak nggak bisa mengontrol diri semau-maunya. Ini juga penting, perlu cek dan recheck karena kita perlu balance. Lalu juga pola asuh yang nggak seimbang, yang nggak sepakat antara papa mama juga penting banget. Papa bilang iya, mama bilang nggak boleh. Iya, bener banget loh, bener banget. Jadinya itu sering banget ya. Ya jadi kalau nggak dikasih sama mama, sama papa boleh, wah. Iya, jadi anak nggak punya standar. Nah, ini juga orang tua perlu cek dan dicek lagi. Orang tua kita ini dibesarkan oleh orang tua yang seperti apa. Kalau kita dibesarkan otoriter, kemungkinan kita juga otoriter. Kita dibesarkan permisif, kemungkinan juga kita permisif. Jadi orang tua ini perlu banget tuh setup ulang bagaimana pola asuh terhadap anak-anaknya. Karena kalau enggak, anak-anak bingung. Saat anak-anak bingung, ya perilakunya buruk. Lalu yang disalahin anak lagi, gitu. Jadi ini salah satu PR juga ya buat orang tua, mungkin buat papa mama yang pasangan muda gitu ya, waktu mereka mau punya anak, mereka set dulu nih kira-kira rules how to play the game-nya gitu ya, bagaimana role apa yang kita mau berikan buat anak kita supaya tetap kompak gitu. Jadi papa bilang A, mama juga bilang A, itu penting banget, itu penting banget. Benar-benar. Betul. Dan semuanya tadi kita bicarakan itu sebenarnya semuanya dari dalam ya, dari sumber bagaimana relasi orang tua anak, relasi suami istri, bagaimana pola asuh. Nah, kalau kita dalam yang di bagian dalamnya ini memang internal pribadi anak, kemudian internal relasi dalam keluarga, barulah kita cek dan dicek dari lingkungan. Oke, jadi dari yang lingkungan. Pertama, jangan salahin lingkungan dulu. Biasanya kan itu ya, ini dari temennya nih, ini dari ininya, dari ini. Itu aku sering ketemu juga nih, nggak pernah dari TV, bilangnya dari TV. Well, itu juga nggak salah, tapi pengaruh terbesar itu pasti dari rumah, sebenarnya Ci ya. Betul. Mereka menyaring, mungkin mereka nonton TV banyak, mungkin anak-anak kan sekarang suka tuh Ci nonton YouTube yang omongannya luar biasa. Tapi kalau mereka punya kemampuan menyaring, kemampuan memfilter yang baik dan yang buruk, ya mereka mungkin dengar, tapi buat mereka, mereka tahu ini nggak boleh. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Betul. Gitu. Kemudian juga orang tua kan sering salahin gadgetnya, nontonnya, kemudian apa yang dilihat, gamesnya, gitu. Yang disalahin tuh gadgetnya, gitu. Betul. Terus anak tuh terikat kecanduan games, terus yang disalahin gamesnya juga. Sebenarnya pertanyaannya, apa yang membuat anak itu kecanduan games? Jadi udah kecanduan, terus udah gitu kalah di games, terus marah-marah. Jadinya marah-marah di rumah, disalahin gamesnya. Atau nonton film yang kekerasan dan sebagainya, itu yang dicontoh. Lalu pada saat anak-anak berperilaku buruk mencontoh di film, yang disalahin filmnya dan televisinya. Gitu. Nah, mungkin mereka itu nonton karena pas mau ngobrol nggak didengerin, udah mereka nonton. Yes, iya betul. Jangan-jangan. Betul. Atau bisa juga ngobrol sama papa mama, tapi karena papa mama sibuk ya mereka main game, mereka nonton. Benar. Akhirnya ya udah mereka lebih banyak menghabiskan waktu di situ dan mempengaruhi perilaku mereka. Itu yang membuat orang tua frustasi. Jadi papa mama, tips-tips yang di awal nih, mengisi tangki itu penting banget. Itu penting, iya. Ya, dan seringkali orang tua tuh bingung, anak tuh kecanduan game, kecanduan gadget, kecanduan yang lain-lain. Udah gitu juga misalnya anak terpengaruh dari lingkungan yang buruk. Kenapa anak bisa terikat dengan lingkungan yang buruk dan gak mau ngedengerin orang tuanya? Kembali lagi, kalau seandainya relasi nggak baik dengan orang tua, seberapa besar kita bisa memberi pengaruh kepada anak-anak kita, itu seberapa besar kedalaman kita di hati anak, itu penting banget. Kalau anak itu punya luka dan kesel, kita mau ngomong apapun nggak akan didengerin, betul? Itu betul banget. Jadi, tangki emosi itu penting sekali. Lalu kenapa anak-anak kecanduan game dan sebagainya dan lari ke hal-hal yang lain dan yang itu seringkali disalahkan oleh orang tua? Sebenarnya itu adalah sebuah bentuk pengalihan
pengalihan dari mana? Yang tadi tangki emosinya tidak terisi, kesepian, lari ke sana. Kemudian yang tadinya stres, atau mungkin dia terluka, atau mungkin dia sedih, dia pengen cerita, kemudian nggak ada tempat untuk bercerita. Untuk mengatasi stresnya, karena nggak tahu caranya, mengalihkan dan melarikan ke hal yang di depan, ya gadget lah itu yang menyenangkan. Itu juga. Nah, disinilah sebelum menyalahkan gadgetnya dan sebagainya, kenapa anak kecanduan. Semua akar dari kecanduan itu sebenarnya ada luka emosi atau emosional, emosi yang tidak stabil, atau juga ada tangki emosi yang defisit. Itu adalah seperti bentuk apa ya, coping mechanism ya, cara mengatasi, ya, tapi dengan mengalihkan. Dan dari nonton akhirnya kan dari nonton jadi akhirnya terpapar caranya, kata-kata kasarnya dan sebagainya. Nah, ini juga kita perlu, kenapa ke nontonnya, kalau punya relasi yang baik kan kita bisa tanam nilai. Betul. Ini penting kami, Kak. Jadi ini sekali lagi berkali-kali kita ingetin ya, bahwa semua itu adalah fenomena, semua gadget, semua kecanduan, semua kata-kata kasar, semua tantrum, itu semuanya adalah fenomena nih. Fenomena. Semua, teman-teman semua. Yang paling penting kita temukan dulu, kalau kita sudah dapetin akarnya, kita isi mereka dengan tangki emosi mereka, kita isi dengan penuh, dengan kasih, dengan didengarkan, itu pasti akan ada perubahan ya, Cia, perilaku juga ya. Mereka jadi nggak lari, paling tidak mereka nggak lari, nggak nyari gadget ketika mereka pengen ngobrol sama papa mama, mereka nggak larinya ke gadget gitu ya. Iya, dan bagi anak sebenarnya anak tuh lebih seneng ngobrol sama orang tua loh daripada dengan gadget. Hati anak loh. Orang tua bisa memeluk, kemudian orang tua bisa ajak bercanda. Gadget kan cuma benda. Iya, sebenarnya yang lebih dirindukan oleh anak-anak itu adalah family time dan bagaimana berelasi dengan intim dengan orang tua. Tetapi sayang sekali kita tidak menyediakan waktu untuk mereka. Jadi ke gadget. Aku jadi ingat kemarin pernah sih ya, ada small group aku yang sharing gitu. Pengen gitu cerita sama mama, cuma kadang-kadang kalau udah cerita suka duluan dinasehatin. Itu juga apa yang masukan ya dari anak-anak gitu ya. Mereka pengen cerita. Kids Altar ya? Iya, di Kids Altar kita kan sharing-sharing nih ya sama My Girls Group gitu ya. Mereka suka cerita bahwa pengen kalau cerita sama mama, Kak, tahu-tahu nanti dinasehatin gitu. Iya itu. Mungkin kita sebagai orang tua belajar juga ya. Memang kita sih wajib sih, saya bilang sama adik-adik, kita sih orang tua memang harus menasehati kamu. Tapi pada orang tua mungkin saya juga himbau ya, didengerin dulu sebelum kita mengeluarkan nasihat. Kadang-kadang mereka juga udah tahu sih sebenarnya apa yang harus mereka lakukan, cuma pengen dengerin ya. Iya, betul. Ci, kita ada waktu tinggal 8 menit lagi. 8 menit lagi, oke. Lanjutin nih ya, teman-teman mungkin masih mau dengar ada apa lagi. Tadi kan kita udah identifikasi ya, Ci ya. Nah, ini langkah-langkah mengatasinya. Mungkin kita nggak bisa sampai selesai, tapi nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi ya. Tapi mungkin ada sedikit gambaran gimana sih cara mengatasi perilaku buruk ini. Sambil aku cek ada questions nih dari teman-teman. Ada questions, Kak? Ada pertanyaan? Oke, ada 2 pertanyaan. Oke, kita dengar. Mungkin boleh kita baca pertanyaannya. Oke, yang pertama, bagaimana dari Kak Sansan, bagaimana untuk menghadapi anak yang suka ngomong yang tidak-tidak, seperti aku mau mati. Nah, ini kan salah satu bentuk perilaku buruk ya, perkataan buruk ya. Betul. Ya, kita cek sih ya. Saya coba jawab, nanti kami tambahkan ya. Aku mau mati itu adalah seperti bentuk perhatian atau enggak ingin lebih diperhatikan, bisa jadi sih. Kok saya terabaikan sih? Kok papa mama nggak memperhatikan saya? Lebih baik saya nggak ada aja deh, lebih baik saya mati. Itu bisa. Karena ingin perhatian. Atau yang kedua, kita coba sama telusuri yang tadi tuh sebenarnya sumber-sumbernya. Yang kedua, jangan-jangan dia ada stres sesuatu. Dia stres. Nah, disitulah yang memang perlu dieksplorasi sumber stresnya. Kalau seandainya nih, ini contoh kasus, aku mau mati, boleh banget diajak ngomong loh. Bagi seorang anak atau anak remaja, atau kita ketemu dengan anak remaja atau ketemu dengan teman yang bilang, aku mau mati. Justru jangan diabaikan. Diajak ngomong dan ditanya beneran.
kamu mau mati. Apa yang membuat kamu tuh berpikir mau mati? Biar justru bercerita. Kalau dia bilang saya mau mati karena sebenarnya saya tuh udah stres. Apa yang membuat kamu stres? Ditanya lagi supaya dia bisa menceritakan permasalahannya dan beban-beban yang terberatnya. Karena begitu seseorang stres, bukan hanya anak-anak, kita stres, tumpukan emosinya tuh sampai kayaknya udah burn out banget dan gak tahan, gak tahu jalan keluarnya, gak bisa cerita, kemudian selalu kondisinya tegang karena emosi menumpuk, disitulah nggak bisa berpikir jernih, lalu berpikir, aduh kalau seandainya, apalagi terabaikan, merasa tidak diinginkan gitu ya, jadi cepat-cepat kalau mati mungkin ini jalan keluar. Nah ini bisa Betul. seperti itu. Iya, iya. Justru kalau kita tahu sebenarnya dasarnya adalah ini, mereka itu butuh didengarkan, butuh didampingi, dan butuh bercerita. Dan mereka perlu merasakan bahwa ada orang yang peduli dengan dia. Karena semakin terabaikan, dia ingin, ya udah dah, nggak ada yang menginginkan saya. Jadi kalau misalnya mau mati ditanya, apa yang membuat kamu mau mati? Nggak apa-apa, tanyakan aja, justru perlu ditanyakan. Waktu dia menceritakan apa yang membuat mau mati, jangan cepat-cepat dihindari, kamu nggak boleh ini, itu kan menggurui lagi. Betul, Kalau betul. kita cepat-cepat menggurui, nanti dia jadi nggak mau cerita, sama juga saya digurui, semua menggurui saya dan menyalahkan saya, nggak ada yang peduli dengan isi hati saya. Tanyakan, apa yang membuat kamu ingin mati? Begitu dia bisa bercerita, apa yang membuat kamu sulit? Coba kamu ceritakan apa yang menjadi beban buat kamu. Semakin dia bercerita, 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 ini kan emosinya terurai. Saat emosinya terurai, ini mendapat kelegaan. Saat mendapatkan kelegaan, pemikiran untuk hal tersebut itu bisa diminimalisir. Lalu bilang sama dia, saya ini peduli loh dengan kamu. Kalau kamu ada apa-apa, saya bersedia mendengarkan gitu, dan saya nggak akan pernah meninggalkan kamu. Itu aja. Anak itu akan merasa bahwa ada yang peduli dengan dia. Kita perlu lihat di situ. Betul. Bercerita itu benar-benar powerful banget sih, dan itu proses healing, menceritakan perasaan dan tekanan-tekanan yang ada. Makanya jangankan anak-anak, kita juga orang dewasa juga perlu teman untuk bercerita sih, jangan pernah sendiri. Betul, Mungkin betul. ini bisa menolong. Dari kami ke gimana? Ya, aku beberapa kali sih ngalamin, baik waktu lagi sekolah minggu ya, retret gitu ya, ada Mm-mm. anak-anak yang bilang mau mati, anak-anak gitu ya. Nah, mungkin ini suatu hal buat saya ya, kalau mereka udah ngomong seperti itu, baik sebagai orang tua ataupun kakak-kakak, jangan anggap sepele atau jangan cuma sekedar, Betul, dia mah lagi cari perhatian. Jangan, itu sebenarnya adalah benar-benar menurut aku ya, itu ada satu jeritan hati mereka yang udah desperate banget deh. Mungkin mereka cari perhatian dengan cara lain nggak dapet, ngomong kayak gini nih, aku mau mati, siapa tahu nih dapat perhatian gitu ya, mungkin tapi memang yang dibutuhkan tadi benar kata Cili, waktu mereka ngomong kayak gitu mereka tuh lagi butuh perhatian, dan ketika kita mengabaikannya lagi itu dia terabaikan ya, iya terabaikan lagi, padahal udah tambah tingkat desperate tinggi ya. nih, iya tambah desperate, Mm-mm. udah tingkat tinggi, dia bilang mau mati masih diabaikan juga, dianggap bercanda, dianggap cari perhatian. Nah, ini mungkin pesan saya buat orang tua dan kakak-kakak, kalau sampai ada anak yang datang ke kita, baik anak bapak ibu atau papa mama nih, atau kakak-kakak punya adik sekolah minggu yang ngomong kayak gitu sama kakak-kakak, jangan diabaikan, jangan dianggap itu bercanda, jangan dianggap Ya, ini kecil ngomong apa sih, jangan. Itu betul, adalah betul. satu hal yang serius, take it seriously, dan yang tadi Cili bilang benar, didengerin, dengerin, dengerin, dengerin. Mungkin ada satu titik at some point, mereka ketika mereka bercerita, mereka mengeluarkan isi hati mereka, dan itu menolong sih, ya begitu ya Ci ya. Ya. Betul, betul. Oh iya, pada saat anak mengeluarkan isi hatinya, pada saat berbicara dengan orang tua perlu siap loh, sampai anak itu mengungkapkan kekecewaannya tentang orang tua. Nah, kita yang Oke. mendengarkan, kita perlu siap. Kadang-kadang pada saat anak menceritakan perasaannya tentang kita sebagai orang tua, kitanya nggak tahan. Lalu kitanya jadi marah-marah dan membela diri. Ya sama lagi, gitu. Ini penting banget ya. Iya. Jadi memang tujuan kita hari ini kan untuk menolong anak mengatasi perilaku buruk mereka ya, dan yang bisa menolong Betul, mereka karena mereka namanya anak, belum bisa meregulasi, belum bisa menolong diri, belum bisa berkomunikasi dengan mereka, kita orang tua yang harus mungkin betul step banget. back, ngalah, dan kita yang dengerin mereka, kita yang Iya, memang kita yang harus tolong mereka gitu. Keren betul, banget betul ya. sekali. Oke, wow, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin kita take satu lagi kali ya, Ci ya. Oke, satu lagi Hmm, ya, karena Iya, ini ada dari Kak oke. Felis. Bagaimana Oke.
bagaimana kalau anaknya berperilaku buruk, malah orang tuanya membenarkan perilaku anaknya. Nah, ini dari seorang pendidik nih ya, bahwa kalau anaknya berperilaku buruk, tapi orang tua membenarkan perilaku anaknya. Wow, kalau dari seorang pendidik gimana nih Kamika nih? Kamika sebagai kids pastor, kemudian juga sebagai seorang pengajar di sekolah Iya, gitu, menghadapi kadang-kadang perilaku kita, buruk dan berhadapan dengan orang tua. iya, kadang-kadang pasti saya bisa merasakan sih ya frustasinya kalau memang anak ini berperilaku buruk, terus kita kasih ke orang tuanya nggak terima gitu ya, dan membenarkan gitu ya. Uh, Gimana ya? Paling Perlu ini, paling gimana? paling bingung sih. Kalau Ternyata sumbernya adalah orang, sebenarnya nilai nilai utamanya itu adalah bagaimana di dalam keluarga ya. Kadang-kadang orang tua berpikir udah kirim aja anak ke sekolah ya, atau ya, ke sekolah minggu lalu anaknya beres. Sebenarnya untuk membesarkan anak, mendidik anak itu adalah kolaborasi antara orang tua, kemudian dengan gereja, sekolah minggu, dan juga kolaborasi dengan sekolah. Dan nilai-nilainya itu penting banget untuk sepakat. Masa di sekolah minggu atau di sekolah diajarkan nilai yang baik, kemudian di rumah orang tuanya justru membenarkan perilaku buruk. Nah, ini sulit sekali sih. memang Ini sulit ya sulit banget sih. kakak kalau kita menghadapi seperti ini. Makanya saya sering kalau saya lagi training sama kakak-kakak, saya encourage mereka bahwa kadang-kadang kita putus asa ya pengen memperbaiki perilaku buruk anak, tapi saya bilang sama mereka bahwa sumber pertumbuhan rohani terbesar itu adalah orang tua gitu ya. Yes, Value di orang rumah. tua kita harus hormati. Itu yang saya ajarin ke mereka sih. Kita harus hormati value-nya orang tua, maupun mungkin buat kita itu salah, tapi itu value-nya mereka ya, kita hormati value itu dan kita berusaha yang terbaik secara alkitabiah kita didik. Tapi kembali lagi tanggung jawab terbesar penanaman value sama anak-anak itu ada di orang tua. Kita nggak bisa take Betul over sekali. ya, as pendidik, as teachers, kita nggak bisa take over, itu saya aja yang didik, ini saya yang tanamin value-nya, itu nggak bisa. Memang itu tanggung jawab orang tua dan itu otoritas gitu ya Ci ya. Kewenangan orang tua. Jadi kita sebagai pendidik ya kita tetaplah tabur yang baik, tabur firman, tabur hal yang baik itu firman Tuhan yang kita tabur, nilai yang baik yang kita tabur, pasti ada yang jatuh ke hati anak, ada yang akan bisa tumbuh. Tapi kembali lagi kita harus selalu menghormati value yang orang tua tanamkan kepada anak. Iya. Ya, itu sih kalau aku. Oke. Oh, ini topiknya Gak berasa ya. Baru setengah sih baru setengah dari apa yang harusnya kita mau bahas. Mau Gimana bahas nih, ya. apakah Kak Mika dan Cili perlu mengadakan lagi sesi lanjutan ya. Jadi yang minggu depan tadi kan ini kalau nanti kita adain lagi kan tadi kan sudah akar masalahnya. Nah, kita yang nanti mau bahas adalah langkah-langkahnya ya. Mengatasi, kita belum sempat bahas ya. Oke, teman-teman, kalau memang teman-teman pengen dengar lagi nih, mungkin boleh hati-hatinya boleh ditambahin supaya kita tahu, oke, nanti kita adain lagi ya. Perlu luar biasa. Wow. Hati-hati. Ya, ternyata menarik ya kalau kita ngobrol banyak yang keluar, jadi nggak selesai satu topik, tapi kita jadi nanti 2 kali. Minimal kita aware dulu ya, kita sebagai orang tua ya, kita bisa mengeksplorasi sumbernya dulu. Tapi tadi sebenarnya here and there di sini sana sini tadi Ciri udah kasih tahu udah sih. Udah ada tips-tipsnya kan ya. Yes. Tapi nanti next live kita pertajam lagi ya. Oke. Sampai mungkin kita ada Q&A juga ya Ci ya buat teman-teman. Oke, Ci, mungkin untuk sebagai penutup ada hal apa yang mau disampaikan nih buat orang tua? Iya, saya terkesan dengan satu quotes dari Profesor Draha, papa mertua dari guru konseling saya, papa mertua dari Pak Julianto Simanjuntak. Itu ada satu kalimat menuliskan bahwa tidak ada anak yang sulit sebenarnya. Yang ada adalah orang tua yang merasa kesulitan untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Jadi anak itu adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Saat Tuhan memberikan anak, itu adalah yang terbaik buat kita. Dan kita orang tua diberikan kemampuan. Itu sebabnya saya mengencourage Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai orang tua, sebagai pendidik, jangan pernah berhenti belajar.
Itu saja Kak Mika. Jangan tinggal berhenti belajar dan jangan patah semangat papa mama. Yes. Kita pasti bisa ya. Kita semuanya bisa belajar, kakak-kakak kita semuanya bisa belajar. Kita pasti bisa membantu anak kita. Kita bisa mendidik anak kita dengan lebih baik lagi. Gitu ya Cia. Aduh senang banget. Ya, oke. Makasih Kak Mika. Thank you banget buat malam ini ya. Sama-sama. Thank you buat kehadirannya semua. Bapak Nanti Ibu, yes, makasih. nanti kapan-kapan kita IG live lagi ya segera untuk tahap yang keduanya. Ini belum selesai. Oke. Oke, kalau Oke, begitu selamat selamat malam. malam semuanya. Sampai ketemu Sampai lagi. jumpa. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa ya. God bless. Bye.